Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah, ayat 40. Maka pada subuh ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 41, Al-Maidah ayat 42. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 43. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu bersedih atas cepatnya orang-orang kafir yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana orang yang cepat sekali kafir ini, mereka cuma beriman di mulut tapi tidak dari hatinya. Atau bisa kita katakan bahwa orang yang sangat cepat untuk kembali kepada kekafiran adalah orang-orang munafik. Di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka katakan amanah, kami beriman. Tapi di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjelaskan dan tidaklah memperlihatkan keimanannya, karena di belakang Nabi mereka memperolok-olok Nabi. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok Muhammad saja. Walam tu'min qulubuhum, hati mereka sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifat baginda Nabi adalah beliau ini amat sangat kepingin melihat umat-umatnya, orang lain ini dalam kondisi bahagia, dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ini amat sangat suka melihat orang lain bahagia. Tidak seperti orang-orang lain berbahagia dengan kebahagiaannya, bahkan berbahagia dengan kesengsaraan orang lain. Nah, Nabi Muhammad ini, dia amat sangat kepengen orang lain mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya dia yang ingin masuk surga, tapi Nabi Muhammad menginginkan semua umat ini masuk surga semuanya. Masuk surga semuanya. Maka ketika ada orang-orang yang cepat sekali murtad, cepat sekali kafir, katanya sahabat Nabi, tapi di belakangnya menusuk dari belakang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basuh kita terpikiran. Menjadi pikiran Nabi, kok bisa begitu, kok bisa begini. Menjadi pikiran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlarut-larut di dalam kesedihannya. Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diingatkan pada tahun ke-11 Hijrah, pada tahun ke-11 kenabian, 10 atau 11 kenabian, ketika wafatnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Thalib. Lalu wafatnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Khadijah bintu Khuwailid. Lalu ingin pergi hijrah ke Taif, ditolak oleh orang-orang Taif. Sedih sekali, sehingga pada tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, karena berlarutnya kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wabil khusus tentang wafatnya pamannya tapi tidak beriman kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau takkan pernah mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ayat ini, ketika ada orang-orang kafir yang katanya beriman di depan Nabi, tapi tidak beriman dari hati mereka, sehingga ketika mereka meninggalkan Nabi, kembali lagi dalam kemusyrikannya, kembali lagi dalam kekafirannya. Ketika kabar tersebut sampai di telinga Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Kau ada bongcah itu, maksud kita itulah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Makanya Allah Taala mengatakan, ya ayyuhan rasulu, wahai seorang rasul. Nah, ini juga panggilan kesayangan Allah kepada Nabi. Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil mereka langsung dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam,
tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Ya Nuh, ihbil minna bisalam. Wahai Nuh, turunlah dari kapalmu dengan selamat. Ya Lutu, apalagi ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Segala nabi dipanggil dengan namanya. Segala nabi dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak pernah langsung memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Muhammad disebut, bukan Allah memanggil, tapi menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasulu, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah memanggil dengan panggilan sayang. Ketika ada tulisan nama Muhammad, bukan Allah memanggil, Allah menceritakan tentang Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari kalian-kalian, tapi dia nabi, bahkan penutup para nabi. Nah, Bapak Ibu hadirin, ini panggilan sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil dengan gelarnya, ya ayyuhar rasulu. Sama seperti Nabi Muhammad memanggil istri-istrinya, wabil khusus kepada Aisyah, dipanggil dengan panggilan sayang Humairah, kemerah-merahan karena saking putihnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saking putihnya pipinya ini kemerah-merahan, Pak, saking putih. Bukan karena bekas tabokan, bukan, memang putih. Saking putihnya akhirnya kemerah-merahan pipi, maka dipanggil dengan Humairah. Bapak Ibu hadirin, ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul, ya Muhammad, bahasa kita itu. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Janganlah Anda bersedih, bahasa kita, dengan cepatnya orang-orang itu kafir kembali, padahal mereka mengucapkan di lidah mereka beriman, tapi hati mereka tidak beriman. Bapak Ibu, kemunafikan itu terjadi awal mulanya di kota Madinah. Tidak ada kemunafikan di kota Mekah pada awalnya. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam di kota Mekah, dia tahu persis bahwa bukannya aku menginginkan sesuatu dari Islam, tapi aku memperjuangkan Islam. Kalau di kota Mekah, maka orang yang masuk Islam di kota Mekah siap apapun yang Nabi perintahkan. Kata Nabi, kita sedekah, payo sedekah. Kita perang misalnya, payo. Jangankan uang, harta pun jangankan uang dan harta, nyawa pun diberikan di kota Mekah dulu. Kenapa? Karena mereka Islam betul-betul dari hati sanubari mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke Madinah, Islam besar, Islam masuk kita ditakuti. Lah banyak proyek-proyek Islam bahasa kita. Nah, mulai orang-orang yang tadi kepengen dapat proyek, akhirnya Islam dulu. Islam proyek, Islam itu Islam proyek. Jadi kemunafikan di kota Mekah tidak ada pada awalnya, terjadi di kota Madinah. Nah, Ra'isul Munafiqin, pimpinan orang-orang munafik di kota Mekah, dinamakan atau namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagusnya, sedikit lebih bagus namanya daripada nama kita. Nama dia Abdullah. Nama kita Peter lah, apalah. Nama dia Abdullah, hamba Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ini Ra'isul Munafiqin. Di depan Nabi cakap aman dia. Di depan Nabi luar biasa. Tapi di belakang Nabi SAW kembali lagi pada habitatnya, kembali lagi pada kaumnya. Mereka katakan, tidak, kami cuma ngolah kebaik, cuma mudi kebaik. Innama nahnu mustahzi'un, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di awal-awal surat Al-Baqarah diceritakan. Nah, Bapak Ibu, qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Nah, dari
bahwa orang yang mengucapkan iman di mulut tapi tidak iman di hati bukan orang yang beriman. Saya ulang, orang yang hanya mengucapkan iman di mulut tapi tidak ada keimanan dalam hatinya, dia bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah dia membenarkan di dalam hatinya, diucapkan di lisannya, lalu diamalkan di dalam amal perbuatannya. Sepaket itu pada baca nak milih siko-siko. Ayage aku nak siko ini dulu, berarti belum sempurna iman kau, bahkan tidak dianggap beriman. Kalau cuman memilih mengatakan iman tapi hati tidak menjelaskan, tidak membenarkan atas keimanan yang kau sebutkan dalam mulutmu tadi, maka orang yang beriman hakiki diutarakan imannya melalui lisannya, dibenarkan iman itu di dalam hatinya, bahkan diamalkan iman itu di dalam kesehariannya, maka dia orang-orang yang beriman. Mari kita introspeksi diri kita. Kita di mana? Jangan-jangan baru iman di mulut. Jangan-jangan baru iman di mulut. Kalau baru iman di mulut, jangan harap apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada bedanya kita yang iman di mulut dengan orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Kenapa? Karena tak ada fungsi cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di mulut, tapi di hati ngomong indah. Di hati cuma ngolah kebaik. Di hati cuma tidak aku Islam ini karena nak begini sambung Islam. Atau kita mengucapkan itu bagi perempuan nak lelaki sambung Islam, tapi dalam hatinya tidak ada keimanan, maka lam yu'min ba'd, belum beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu mengatakan amanna bi afwahihim, mereka telah mengutarakan imannya di dalam lisan mereka, walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya sama sekali tidak beriman kepada Allah. Lebih parah lagi, wa minal ladzina hadu, ada di antara orang-orang Yahudi, samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Lebih parah lagi, ada orang-orang Yahudi yang suka sekali mendengarkan berita-berita bohong, suka sekali mendengarkan berita-berita hoax. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dia juga suka sekali mendengarkan ucapan-ucapan dari orang tentang Islam, padahal belum pernah bertemu dengannya. Apa arti dari ayat ini, Bapak Ibu? Maksudnya bahwa ada orang Yahudi, maksud itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Dia ngomong sama wong-wong awam, aku bertemu dengan Muhammad cak ini, cak ini, cak ini, cak ini. Padahal Nabi Muhammad tak pernah ngomong cak itu. Dia ngomong sama orang-orang awam bahwa Muhammad ngomong cak ini, ngomong cak ini, ngomong cak ini. Padahal dia belum pernah datang menghadap Nabi, mendengarkan ucapan Nabi. Ini maksud itu nyual omongan. Padahal Nabi Muhammad tak pernah ngomong cak itu, bahkan tak pernah ketemu dengan Nabi. Dia cerita dia pernah ketemu dengan Nabi, Nabi Muhammad bercerita cak ini, dan lain sebagainya. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Makanya Bapak Ibu, Islam itu sempurna. Cross check, bahasa Islamnya tabayyun. Jangan mendengarkan sepihak, datangkan dua belah pihak, datangkan saksi supaya jelas yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kadang kita ini termelok-melok juga Pak dengan hoax tadi, karena kita nak tabayun ke siapa. Sedangkan ini sudah viral misalnya, kan di tengah-tengah kita sekarang ini sudah viral. Mau tabayun kemana? Akhirnya termelok-melok juga. Maka hati-hati kita. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada orang Yahudi samma'una lil kadhibi, suka sekali mendengarkan berita-berita bohong tadi. Kalau samma'un berarti suka sekali mendengarkan. Kalau dapat hari ini berita, nyari berita dia. Itu namanya samma'un. Orang yang amat sangat tamak di dalam mendengarkan berita bohong.
Tidak dapat hari ini, dia cari kemana-mana. Ngetok pintu sebulan, ada berita hari ini. Ngerti? Ngetok pintu sebulan, ada berita hari ini. Pokoknya dicarinya. Sama'una lil kadhibi, sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka juga hobi sekali mendengarkan cerita-cerita bohong dari orang-orang yang belum pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Orang-orang cerita ini tentang Nabi Muhammad, yuharrifuna al-kalima, dia maksud itu mempelintir, merubah kalimat-kalimat ya min ba'di mawadhihi, dari tempatnya yang semula, dari tempatnya yang benar. Artinya tadinya dia mendapatkan berita benar misalnya, lalu dipelintirnya menjadi berita bohong, disampaikan kepada masyarakat tentang berita bohong yang dia buat, padahal dia tahu misalnya berita yang benar. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa in lam tu'tahu fahzaru. Kalau kalian diberikan hukum ini ambil, kalau kalian tidak diberikan hukum ini maka tinggalkan. Nah, potongan ayat ini asbabun nuzulnya, Bapak Ibu, ada sepasang orang Yahudi, laki-laki perempuan, berzina dia. Sepasang laki-laki dan perempuan ini berzina dia. Setelah berzina, ketahuan dia berzina, ada buktinya, ada saksinya. Maka karena Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Basu itu memegang pemerintahan, karena semua umat tunduk kepada hukum Nabi SAW, mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, ketika di Madinah tunduk mereka. Kenapa? Karena yang menguasai Madinah adalah umat Islam pada waktu itu. Walaupun orang Yahudi yang berzina dilaporkan kepada Nabi SAW. Bukan maksud kita itu uruslah dewek urusan kau. Tidak. Kalau jadi pemimpin, saya itu memang dapat nak urus dewek-dewek. Kau bukan orang Islam, uruslah dewek kau dewek. Tidak. Kita pemimpin, apapun yang terjadi di area kepemimpinan kita ini, kita bertanggung jawab. Walaupun dia bukan sesuku, walaupun dia bukan agama dan lain sebagainya. Maka ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan berzina, didapati dia berzina, punya saksi dia, maka dilaporkan kepada Nabi SAW tentang perzinahan orang Yahudi tersebut. Nah, orang-orang Yahudi di belakang sana, mereka maksud kita memprovokasi orang-orang Yahudi yang lain. Apa isi provokasinya adalah kata mereka, in utitum hadza fakhuzuhu, kalau kamu dihukumi ini ambil, wa in lam tu'tahu fahzaru, kalau kau tidak diunjuk hukum ini maka tinggalkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kau yang kedapatan berzina ini, kalau adik Nabi Muhammad itu menghukumi kamu, menjatuhkan hukuman kepada kamu, dicambuk 100 kali, terima. Tapi kalau Nabi Muhammad menghukum kamu dengan hukuman rajam, maka tinggalkan. Maka tidak usah diterima hukuman dari Muhammad tersebut. Kata provokatornya ini. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa di dalam kitab Taurat mereka, orang Yahudi ini, dalam kitab Taurat mereka, orang-orang berzina yang sudah menikah, muhsin seperti kita orang-orang Islam, berzina setelah menikah, maka dia dihukumi rajam. Maka kata provokator itu, kalau kau dihukumi dicambuk 100 kali, terima, gak apa-apa. Itu mudah, maksud itu ringan hukuman tadi. Hukumannya ringan. Tapi kata orang berzina tadi, bukannya cain, bukannya kami derajat. Ngapa dicambuk? Oh itu dibuyanin, maksud itu. Kalau dibuyanin, tunjuk hukuman yang paling mudah, kau tak galak. Apa kata orang
berzina tadi, bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di akhirat? Seharusnya kami derajat malah dicambuk. Apa kata mereka provokator tadi? Kita ada alasan di hadapan Allah bahwa ada nabinya yang menghalalkannya, ada nabinya yang membolehkannya, ada nabinya yang menjatuhkan hukumannya kepada kamu, bukannya rajam tapi dicambuk 100 kali. Kalau Nabi Muhammad menghukumi dengan hukum cambuk. Tapi kalau Nabi Muhammad menghukumi kalian dengan rajam, kata provokatornya, jangan terima. Ini provokatornya. Maka didatangilah orang yang berzina tadi, disaksikan oleh masyarakat Madinah. Ketika didatangi orang pezina tadi, laki-laki dan perempuan tadi, maka Nabi Muhammad SAW belum mau memutuskan hukuman bagi mereka berdua dicambukkah atau dirajam. Nabi Muhammad bertanya dulu, karena kamu wong Yahudi, bukan wong Islam, kamu wong Yahudi, kami nak bertanya, kata Nabi Muhammad, apa pendapat Taurat ketika mendapatkan pengikutnya berzina? Nabi Muhammad balik ke ajaran dia. Tak baca kita masuk ke ajaran kita, kamu harus main. Nabi Muhammad bertanya, apa pendapat Tuhan di dalam kitab suci kamu Taurat ketika ada laki-laki dan perempuan berzina yang mana mereka ini sudah pernah menikah? Kata provokatornya tadi dicambuk 100 kali, padahal di dalam Taurat itu apa? Dirajam. Tapi kata provokatornya dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Ada namanya Abdullah ibnu Salam, sahabat Nabi SAW. Dia ini tahu tentang Taurat. Mendengarkan ucapan provokator tadi, ini mendapatkan orang yang berzina sudah menikah dicambuk 100 kali. Kata Abdullah bin Salam, kadzabta, kau bohong. Karena dia paham dengan kitab Taurat walaupun dia sudah Islam. Kadzabta. Bukannya kata Abdullah bin Salam itu, bukannya di dalam Taurat itu kalau orang berzina dia sudah menikah, dia ini dirajam bukan dicambuk 100 kali. Kata provokator ini tidak, 100 kali dicambuk, kali dirajam. Kata Abdullah bin Salam, buka ke Taurat kamu. Atilana Taurat. Datangkan Tauratmu. Maksud kita mana kitab Tauratnya? Sini. Akhirnya Pak dibukakannya Taurat tadi. Cuma tadi orang provokator tadi ketika dibuka ke dalil tentang orang yang berzina, pas tentang orang yang berzina yang sudah menikah ditutupnya pakai tangannya. Yang dibukakannya hukum pezina bagi orang yang belum menikah. Sini yang belum bisa baca. Tangan sebelah kirinya nutup lembar sebelahnya. Dibaca, nah ini orang yang berzina dicambuk 100 kali. Abdullah bin Salam itu tahu. Coba angkat tangan sebelah kau itu. Coba angkat tangan sebelah kau itu. Nah, angkat dulu. Diangkat contohnya nggak? Coba baca ini. Masuk itu betul. Coba baca ini. Maka tidak bisa lagi dia mengelak bahwa keputusan di dalam Taurat itu agama mereka, kitab suci mereka. Itu belum kita gawe dengan kitab suci kita Al-Quran. Itu kita ambil hukuman dari kitab suci mereka. Apa itu? Ketika orang yang berzina dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Rajam itu Pak dibenam setengah badannya, setengah tubuhnya dibenam di tanah, lalu setengahnya lagi di atas tanah dilempar pakai batu sampai mati. Itu rajam. Dirajam. Maka tidak mampu lagi mengelak si provokator tadi. Kenapa? Karena kitab suci mereka sendiri sudah mengatakan hukuman bagi mereka yang berzina yang sudah menikah maka dirajam. Maka dirajamlah orang yang berzina tadi, laki-laki dan perempuannya. Nah ini kata Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian itu. Allah Ta'ala mengatakan yaquluna, mereka berkata, in utitum hadza fakhudhu
fakhuduhu. Kalau kamu diputuskan dengan keputusan ini, ambil. Maksudnya, kalau kamu diputuskan dengan putusan dicambuk 100 kali, ambil. Itu lemah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa in utitum hadza fakhuduhu wa in lam tu'tahu fahzaru. Kalau kamu tidak jujur dengan hukuman tadi alias diberikan hukuman rajam, fahzaru, hati-hati, tinggalkan. Maksud itu jangan terima. Karena memang provokatornya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapapun jika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan ujian itu tertimpa kepada seseorang, tidak akan ada yang pacak menolaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, tidak pacak lagi nolaknya. Nak siapa bae jadi pengacaranya, nak siapa bae jadi jaksanya, nak siapa bae jadi hakimnya, kalau Allah sudah tentukan ini hukumannya, maka selesai. Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah itulah yang akan terrealisasi. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Orang-orang munafik ini, kata Allah, Allah Ta'ala enggan membersihkan hati mereka. Lakotornian bahasa kita. Lakotornian. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka orang-orang munafik ini, para provokator ini, tidak mau Allah sucikan hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, di dalam hati mereka ada kotoran, di dalam hati mereka ada syak, ada keraguan. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan keraguan itu, Allah tambahkan penyakit itu, Allah tambahkan kotoran itu. Semakin hari semakin kotor, semakin hari dia semakin syak, semakin ragu ya tentang kebenaran Islam. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Na'udzubillah, Pak. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari keputusan Allah ini. Kenapa? Karena kalau Allah tidak mau mensucikan hati kita, maka siapapun takkan pernah mampu mensucikannya. Nah, Ustaz mano baik itu minta ceramah, Ustaz tolong nasihati aku. Tidak kebaca mensucikan, mentazkiyah nafs kita, mensucikan kalbu kita, mensucikan hati kita. Nah, Ustaz mano baik itu minta nasihati, minta ceramah, kalau Allah sudah tutup hati mereka, selesai. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wal ma'dzabun 'adzim. Ketika Allah sudah menutup, dah hati pakun yang pajak merubahnya tadi. Nabi Muhammad beda pajak mengislamkan pamannya Abu Thalib, padahal upaya Nabi Muhammad untuk mengislamkan pamannya ini luar biasa. Tapi tadi Allah memutuskan bahwa yang memberikan hidayah itu aku, kata Allah, bukan kau Muhammad. Yang menuju hidayah itu aku. Kau boleh berusaha, tapi intinya keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah agar supaya hati kita dibersihkan, agar supaya hati kita dilunakkan, agar supaya hati kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, kata Allah. Orang-orang yang hatinya tidak mau Allah bersihkan lagi, para provokator, orang-orang munafik tadi, lahum fid dunya khizyun. Di dunia dia akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupannya. Walahum fil akhirati adzabun 'adzim. Di akhirat disiapkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia saro, akhirat tambah saro lagi. Dunia rugi, akhirat tambah rugi lagi. Ini orang-orang munafik ini. Di mulut ngatur iman, tapi di belakang Nabi tidak beriman. Ini Pak munafik i'tiqadi. Munafik itu kan ada dua. Itu sering saya sampaikan di majelis kita. Munafik itu ada dua. Munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Ada munafik keyakinan, ada munafik amalan.
Yang disebutkan sini adalah munafik i'tiqadi, keyakinan. Katanya Islam padahal tidak pernah di dalam hatinya ada keislaman. Beda kalau ada orang-orang Islam di luar sana yang kena penyakit, misalnya munafik amali, munafik amalan. Omongannya tidak sesuai dengan tindakannya misalnya. Itu munafik amalan. Tidaklah mengeluarkan orang tersebut dari keislaman, tapi itu adalah dosa besar. Kata Nabi, ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji banyak ingkarnya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah banyak khianatnya. Itu ciri orang-orang munafik amali. Ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan, lah bersih, dipindahkan ke dalam surga. Tapi kalau munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, seperti yang diceritakan di sini, ini munafik keyakinan, maka sama saja dia tidak pernah berislam. Kalau tidak pernah berislam berarti dia mati kafir. Kalau mati kafir, khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Walahum fid dunya khizyun, di dunia mereka hina dinapa, tidak dipandang umum. Kalau Allah sudah ingin menghinakan, tak kata wong yang mampu memuliakan. Ketika Allah ingin memuliakan, tak akan pernah ada orang yang mampu menghinakan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman dalam Al-Quran, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah Ta'ala memuliakan orang yang Allah kehendaki dia mulia, dan Allah Ta'ala menghinakan seseorang yang Allah kehendaki hinaan bagi dirinya. Kalau Allah sudah memuliakan orang yang Allah ingin muliakan, maka tidak akan ada orang yang mampu menjatuhkan kemuliaan tersebut atas orang tadi. Sebaliknya, apabila Allah ingin menghinakan seseorang, maka tak akan pernah ada orang yang mampu untuk melepaskan kehinaan tersebut pada diri orang tersebut. Selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala biyadihil khairu, di tangannya lah semua kebaikan, di tangannya lah semua kebajikan, di tangannya lah semua keadilan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah, di dunia hina-hina, di akhirat mendapatkan azab yang besar di sisi Allah Ta'ala. Asli rugi niat Pak, rugi niat. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu dibagi menjadi 4. Ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini paling beruntung. Orang yang di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang ini Pak. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Fid dunya hasanah, fil akhirat hasanah. Golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Di dunia dia kaya, apa yang dia galak dapat, apa yang dia pengen ada, tapi tidak tahan, akhirat sengsara dia. Na'udzubillah. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan dunia ini surga mereka. Dunia jannatul kafir. Dunia ini surganya orang-orang kafir. Jadi ini apa namanya? Di dunia bahagia, akhirat sengsara, neraka. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia sengsara, miskin, tak ganti apa-apa, dihina oleh uang, dipandang sebelah mata, bahkan diludahi dia, saking hina dia. Tapi di akhirat dia bahagia. Nah ini ya, orang-orang yang beriman tapi mohon maaf tidak beruntung di urusan dunianya. Ini yang ketiga. Jadilah. Kenapa? Karena ya sampai yang di dunia dia susah paling 70 tahun Pak. Yang panjang umur 70. Atau jangan ada kejadian 100 tahun. Cuma 100 tahun dia syaqiyun, dia sengsara. Setelah itu dia bahagia. Masih lumayan. Jadi 1 dengan 3 ini pilihan kita Pak. Kalau kita alhamdulillah bahagia dunia, berarti kita dapat 1 insya Allah.
Tapi kalau kita dunia kita selalu juga banyak kendalanya, ya sudah minimal yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tak apa di dunia kita susah, di akhirat kita bahagia. Yang paling celaka yang ketiga, yang keempat ini Pak. Celaka dia. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunia celaka, akhirat celaka. Asli kan ambil Palembang ini. Dunia celaka, di akhirat celaka. Nah inilah orang-orang yang disebutkan ini, lahum fid dunya khizyun, dia di dunia hina-hina, walahum fil akhirati adzabun azim, di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala yang besar, dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia sudah tidak dipandang, di dunia dia dihinakan, di dunia diludahi uang, tak hati apa-apa yang dia punya, mati. La haula wala quwwata illa billah. Asli rugi dia. Ini kata orang Arab rugi murakkab ini. Ya, apa namanya? Rugi berlipat-lipat. Allahu Akbar. Ini ayat 46 panjang puluh. Inilah sudah jam 6 kurang. Ada nak bertanya kan? Rahman ada sampai situ kan? Mendak hati pula juga. Ada bismillah, kita buka sesi tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira sangat bagus materi ini. Yang ingin saya bertanya, tapi ingin mendapat informasi. Iya. Kan Nabi itu sering diperolok-olok. Nah, mungkin saya belum pernah mendengar bagaimana sikap Nabi terhadap orang-orang Allah. Apakah menjauhi, apakah mendekati, atau aja dia. Baik. Sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diperolok-olok, bagaimana sikap Nabi? Karena Nabi itu adalah contoh teladan, mungkin kita bisa mencontohnya. Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas bahasa kita makanan sehari-hari diperolok-olok itu, dipeluncu, disakiti, diintimidasi, apalagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Itu jelas itu intimidasi kepada Nabi. Jangankan nyakiti secara verbal, nak dibunuh lagi di malam hijrah. Lalu bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diintimidasi secara fisikah maupun secara verbal kata-kata? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa kita tidak menghiraukan itu. Nabi Muhammad tidak menghiraukan. Bahkan ketika ada ini, Nabi Muhammad terbiasa melewati satu jalan, Pak. Ada anak-anak, bukan anak-anak, ini sudah remaja. Ketika melihat Nabi, dia naik ke pucuk rumahnya. Karena rumah zaman dulu, Pak, kati genteng. Zaman di Mekah dulu, dak. Naik di pucuk rumahnya, di loteng itu ngeludahi Nabi. Asli Pak, aman kita tunggu kalau aman kita meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain meludahi diperolok, aman misalnya diludahi, kita sembunyi, kita tidak tahu siapa yang meludahi ini. Diludahi terus tuh ngolok-olok, gilo misalnya itu. Asli kita tahu siapa meludahi. Aman kita datangi bapaknya, jangan ke dia bapaknya lagi tidak takut gitu. Nabi Muhammad SAW sudah dibiarkan baik. Apa yang pacak dicuci, apa yang pacak dilap sudah biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu mempermasalahkan itu, karena Nabi Muhammad pernah ketika akan hijrah, buka jalan hijrah ke Taif, dilempari pakai batu, berdarah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah, siap melaksanakan perintah kau. Sebut kebaya apa? Kugawikan. Apa gunung inilah nak melempar ke di pucuk uang Taif itu. Kata Nabi, jangan. Dia melakukan ini karena dia tidak tahu. Nah itu luar biasa Nabi. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, tidak gegara. Jangan. Nah Nabi SAW melanjutkan cerita di awal. Ketika diludahi, Nabi lewat saja, sudah biarkanlah dosa diakui masuk kita. Apalagi budak juga masih kecil. Besok lewat situ lagi, diludahinya lagi. Besok hari ketiga diludahi
Nabi Muhammad masuk itulah siap diludahi, tapi kati budak meludah. Besok lewat situ kati lagi bertanya, mana biasanya budak yang di pucuk situ? Kata tetangganya lagi sakit dia, sakit. Di mana rumahnya? Ditunjuk ke situ rumah. Pak, aman kita, Pak, uang yang tak bagus sama kita sakit, alhamdulillah, moga cepat mati. Kita kalau kita mah itu kan. Tapi Nabi Muhammad, mana budak ini yang biasanya meludahi aku, lagi sakit, didatangi. Itu padahal Pak, musuh gitu tuh. Aman sahabat yang sakit kita datangi, bawa ke buah-buahan, wajar sahabat kita. Ini musuh sakit didatangi. Anak Pak ketika melihat Nabi Muhammad datang, sedihnya minta ampun. Tak ganti tetangga yang datang ningo aku, ini musuh aku yang datang. Makanya Nabi Muhammad minta izin sama bapaknya nak ngomonglah. Kata Nabi Muhammad, "Mak ini kau Islam lah, masuklah Islam. Percayalah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusannya." Budak tadi nengok ke bapaknya, bahasa kita menuju izin dah kalau aku Islam. Bapaknya tadi dia menganggukkan kepala. Islamlah budak tadi. Karena akhlak Nabi yang luar biasa. Dia dicemooh, dia disakiti, diludahi, bukan membalas dengan perilaku yang sama, tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Itu hanya segelintir dari cerita kecil tentang apa yang terjadi di zaman Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah sujud di depan Ka'bah. Abu Jahal, dia melempari Nabi Muhammad dengan kotoran onta. Bahkan ada niat Abu Jahal untuk meletakkan telapak kakinya di atas kepala Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat Az-Zabaniyah, kalau betul Abu Jahal meletakkan kakinya di atas kepala Nabi Muhammad, jangan tunggu lama-lama. Zabaniyah, selesaikan budak itu. Masuk itu apa itu? Bukan Nabi. Tentu malaikat masuk itu lah geram nyingoknya, tapi Nabi nyantai, dibawahnya nyantai. Maka sikap Nabi SAW ketika dicemooh, dihina, dicaci tidak jadi masalah. Yang penting yang dihinanya pribadi Nabi. Kalau pribadi yang dihinanya tidak digubris oleh Nabi. Tapi kalau kau menghina Islam, kalau kau menghina Allah, jangan-jangan kami siap untuk cabut pedang maju ke medan perang. Makanya Bapak Ibu, kita kalau dihina pribadi kita, sabar belah, dak hati rugi. Untunglah dia wong menghina kita, dia nari musuh kita, nyedot musuh kita. Alhamdulillah ada siap nanggung musuh kita. Dosa dia lewat lagi belum mampu, dia tanggung. Ini nak nanggung dosa kita, ambillah. Dia yang kebaik. Kita ingatkan pada diri kita, setiap orang yang menzolimi kita, setiap orang yang melakukan keburukan kepada kita, menghina kita, mencaci kita, lajulah sama baik dia ngambil dosa kita. Jadi bawa aja. Tapi kalau kamu Islam yang kamu main-main ke, Islam yang kamu cemooh, Islam yang kamu perolok-olok, ini pedang, kami siap cabut pedang maju ke medan perang. Jangankan harta, nyawa pun siap kami berikan. Nah itu posisi Nabi SAW, atau apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dihina. Secara pribadi begitu diterimanya, didoakan bila perlu, ya. Tapi kalau yang dihinanya Islam, Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan untuk cabut pedang maju ke medan perang. Makanya terjadilah yang namanya perang Badar, terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khandaq, terjadilah perang Ahzab, terjadilah perang Tabuk dan lain sebagainya, karena dia menghinakan Islam, menghinakan Allah. Tapi kalau cuma menghinakan diri pribadi, maka Nabi Muhammad tidak menggubrisnya.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain, kalaupun masih ada, silakan. Saya pernah mendengar katanya kalau ada anak hasil dari baik accident kan ya, nah, itu kan orang tuanya kalau perempuan kan tidak sah untuk menikahkannya sebagai wali. Ya. Tapi kalau laki-laki yang itu juga dia tidak bisa mewali untuk adik-adiknya. Ya. Bagaimana tata usahanya ada terjadi? Apakah ada tahu orang tua itu gitu kan? Sehingga dia menikahkan si anak tadi, gitu kan? Anaknya tadi. Nah, betul-betul yang lain hukum mana? Baik. Inilah keburukan zina. Inilah keburukan zina. Melakukan zina tidak tenang, hasil zina pun tidak tenang. Pak, ketika dia tahu bahwa dia bukan kakak kandung dari adik-adik perempuannya, maka tidak boleh dia menikahkan adik-adik perempuannya tadi kepada laki-laki lain. Dia jadi wali tidak boleh. Dia betul sedara sama adik-adiknya, betul. Kalau di tes DNA match sama, tapi pada hakikatnya tidak senasab, karena orang tuanya dulu nyoblos sebelum hari H. Maka hasil dari coblosan tersebut, maka para ulama mengatakan ini bukan anak si laki-laki tadi. Kalau bukan anak si laki-laki tadi, laki-laki yang berzina punya anak perempuan yang lain, maka si kakak tidak boleh menikahkan atau menjadi wali untuk adik-adik perempuannya, karena si kakaknya tadi bukan senasab, tapi cuma saudara, Pak Sukito. Cuma saudara tapi bukan senasab. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, Ustaz? Apa yang terjadi pada adik-adiknya? Adik-adiknya tidak tahu. Adik-adiknya tidak tahu menau. Tidak tahu menau adik-adiknya. Yang bertanggung jawab perihal ini orang yang tahu. Orang yang tahu. Kita sebagai kakak, kita tahu kita bukan kakak kandungnya. Masih baik kita berani ngawin kenyo tadi. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang terjadi pada adikmu dan adik ipar. Tanggung jawab di hadapan Allah. Adik kita, adik ipar kita tidak tahu baik. Dia menyangka sudah halal, dia menyangka sudah sah, walaupun pada hakikatnya tidak sah, tapi dia tidak berdosa. Orang tua tadi tidak berdosa karena atas ketidaktahuan dia. Tapi kita yang tahu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, aku nak taubat, macam mana kira-kira? Nah, ngomong ke sama adik kamu, Dek, aku minta maaf sebelumnya, aku ini bukan kakak kandung kau. Mak ini cerita ke kalau main, nak jadi mak mana kak? Jadi mak ini beda. Lebih bagus kamu ulang ke lagi kawin kamu tuh. Ijab kabul tuh ulang ke lagi. Aku dah galak tanggung jawab di hadapan Allah sejauh itu. Cukup sampai di sini itu beda terbawa perasaan aku. Tak tenang hati aku sudah. Aku bertaubat kepada Allah, kalian pun bertaubat lalu menikahlah lagi. Adik ipar kita dengan adik kandung adik kita tadi tidak ada dosa sama sekali atas ketidaktahuan mereka. Kita yang berdosa menanggung jawabnya. Setelah mereka menikah ulang maka sah nikahnya. Kalau tidak mau menikah ulang maka tidak sah pernikahannya, karena yang menjadi wali bukan wali nasab atau bukan wali hakim. Kita merubah nasab kalau kita di kakak kandung padahal bukan kakak kandung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi perintahkan untuk menikah ulang, ya. Kita bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, kekhilafan besar yang kita lakukan ini. Bertaubat kepada Allah selagi kita masih hidup, insya Allah Allah akan masih membukakan pintu taubatnya kepada kita. Taubat dan nasuha, bertaubat betul-betul, ingatkan agar supaya mereka kembali melaksanakan ijab dan qabul ulang, ijab qabul ulang, agar supaya sah betul-betul
di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain. Selesai, jadilah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumpa lagi insyaallah pada pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.